Jadilah orang yang bijak di dalam mengkritisi sesuatu atau mengomentari sesuatu. Jadi kita boleh undang nih yang punya akun kalau mau ngobrol sama kita juga boleh. Boleh. Jadi akun apa nih? Gereja palsu. Pastor in style. Ya. Coba outfit saya berapa? Ini jam saya hadiah dari keponakan saya nih. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di VJ Podcast. Dengan kita berdua di sini Masih sama saya Victor dan saya rekan sahabat saya Jack. Bung Jack. Manisnya masih sama? masih sama ya, belum berubah ya. Kayaknya nggak akan berubah. Gantengnya juga makin bertumbuh kayaknya. Gantengnya apa jenggotnya? Jack. Ya udah. Saya penasaran itu kalau kerok berapa kali sebulan? Bukan berapa kali sebulan om? Iya. Tiap hari? Enggak. 3 hari sekali. Itu ini. Kalau rambut 2 minggu, sebulan 2 kali, 2 minggu sekali. Jadi ada jadwal teratur untuk itu ya? Ada. Iya sih. Bahkan udah diagendakan. Waduh. Reminder bunyi handphone. Biasa tuh di hari Jumat. Gitu ya. Rambut, ya. Jack ini hidupnya tertib banget. Oh iya dong, Pak. Oh, saya mah luar biasa, spontan. Spontan ya. Saya lebih menikmati hidup. Lagi ingat cukur, nggak ingat ya. Silakan dia tumbuh. Apa kabar teman-teman? Kami berharap kalian semua baik. Sehat. Kita juga ingin say thank you buat kalian yang rajin nonton, komen, subscribe. Apalagi yang mempromosikan ke teman-teman yang lain, Ya. itu keren banget. Bener, itu keren sih. Keren. Ada yang langsung saya todong, WA-in. Tolong yang di-subscribe ya. Tolong dibagi ya. Tiba-tiba status keluar. Nonton VJ Podcast katanya. Thank you ya teman-teman semua. Kita lagi ngejar 1000 subscriber pertama nih. Ya, betul. Harap didukung. Ya, kalau udah 1000 kan dia akan otomatis. Iya, dia algoritmanya membantu gitu ya. gitu Jadi ya. konten ini akan menyebar sampai ke ujung-ujung bumi. Betul. Buat kami yang belum terkenal Om Deddy, ya butuh bantuan teman-teman semua. Benar. Jadi guys, mari sama-sama support ya VJ Podcast. Dan juga ini gelas nih baru Masih satu ya? model ya. Kalau ada yang kasih lagi ini bagus. Masih 2 doang lagi. Kalau ada Dua tamu, lagi. yang tamunya Iya, masih lain. kemarin 2 ya. Nah, nanti dibilang deh biar beli bikin 2 lagi. Terus siapa tahu ada yang mau donasi kali ya. Dengan warna yang berbeda. Oke, hari ini kita lagi mau ngomongin gini om, saya lagi kepikiran ya om. Nah, apa tuh? Boleh nggak sih pendeta dan gereja tuh dikritik? Oh, tentu tidak boleh. Oh ya karena Dosa. Anda pendeta. Saya juga pendeta. Yang diurapi Tuhan katanya, ya kan? Nggak boleh Jadi disentuh. nggak boleh disentuh ya, nggak boleh dikritik. Kayaknya ini menarik deh. Kita mau coba ngebahasin ini kritik terhadap gereja dan pendeta. Boleh apa enggak? Seperti itu. Nah, menurut Om Itor gimana nih? Apa ya, memang pendeta gereja itu mewakili institusi yang sakral. Wah, kok jadi minum gua? Padahal mau begini dengar kata sakral tuh kayak. Bener karena kan ya apa ya, narasi yang terbangun kita pendeta gereja itu kan memang mewakili Tuhan di atas muka bumi ini gitu. Nah, cuman kan akhirnya pertanyaannya apakah gereja bisa salah apa enggak ya? Pendeta bisa salah apa enggak ya? Boleh nggak sih mengkritik gereja? Boleh nggak sih mengkritik pendeta gitu ya? Mungkin ada banyak narasi terus dibangun bahwa gereja, pendeta itu institusi yang rohani, yang spiritual, yang langsung mewakili Tuhan dan suaranya. Ya ada banyak orang takut melakukan kritik terhadap pribadi ataupun kepada lembaga institusi gereja gitu. Dalam semua suasana itu, tapi tetap aja saya pikir muncul juga akhirnya, apalagi situasi yang semakin terbuka seperti sekarang, semakin moderat, di mana orang berani mengekspresikan apapun pikiran dan pendapatnya. Di era seperti ini akhirnya gereja, pendeta tidak lagi dalam ruang mahasucinya. Waduh. Karena makin banyak orang berani mengkritik, berani bahkan terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan terhadap gereja maupun pendeta. Bahkan sekarang di fenomena sosial media, ya kan, ada banyak akun-akun yang sangat khusus memang postingan-postingannya mengkritik pendeta.
mengkritik gereja gitu ya. Taruhlah yang sangat terkenal di kalangan kita. Saya sendiri sih nggak terlalu ngikutin. Tapi kalau di grup-grup WA rame tuh postingan yang di screenshot dari postingan mereka. Kayak ada akun gereja palsu. Ada akun Pastor in Style ya. Kalau Pastor in Style itu memperhatikan outfitnya pendeta. Iya. Harga jasnya berapa, Wow. harga jam tangannya berapa. Ada yang bisa lihat kayak jam Pamer saya berapa. pamer dulu nih. Kalau akun gereja palsu lebih mengkritik apa ya, khususnya gereja-gereja karismatik, fenomena-fenomena karismatik Seperti seperti bahasa roh, penumpangan tangan, naik turun surga. seringkali juga ajaran-ajaran beberapa pendeta, bahkan pendeta-pendeta besar mereka sebut namanya dengan santai aja. Iya. Yang paling sering jadi sasaran tuh Kayak dulu ada tuh udah almarhum ya, almarhum Pak Yesaya Pariaji. Yesaya Pariaji itu banyak banget dulu serangan-serangan tentang Itu dia. apa ya, kalau nggak salah isunya itu minyak urapan. Harapan perjamuan kudus yang kayak jadi kayak sakral banget Benar, gitu. benar. Bahkan pendeta-pendeta yang menurut saya cukup bagus tapi nggak lolos juga dari kritik kayak Gilbert Lumoindong yang Kena artinya juga ya. wah udah puluhan tahun melayani gitu ya gitu ya. Terus Philip Mantova, siapa nggak kenal Philip Mantova? Tapi akun-akun ini dengan wah belum lagi yang Pastor in Style loh. Saya selama ini nggak pernah perhatiin, gara-gara postingan-postingan mereka saya jadi merhatiin iya juga ya. Iya. Jack sendiri melihat ini gimana, Jack? Oke. Situasi kayak gini. Nah, ntar dulu. Sebelum ke situ, masih menarik sih tadi bilang kita ngomongin boleh nggak kritik pendeta sama gereja. Kita lepas dulu gereja nih, kita ngomongin pendeta dulu nih. Kan kalau pendeta tuh kan itu kan satu jabatan ya. Ya betul. Ya kan? Di institusi gereja. Institusi gereja itu. Nah, yang kritik ini kan sebenarnya antara pribadi si pendetanya kah, orangnya kah, ataukah pemikiran pendetanya kah, ataukah jabatannya. Itu harus dipilah ya. Itu harus sebenarnya. dipilah. Supaya nggak pukul rata. Benar. Karena kalau kita tadi paham bahwa pendeta itu adalah satu jabatan yang ada di institusi, ini kan kayak misalnya inilah kita ngomongin presiden sama Jokowi itu kan dua hal yang berbeda. Betul. Ada pribadi Jokowi, ada Institusinya sebagai kepala negara presiden. Begitu juga dalam hal ini nih. Pendeta sama Jack itu dua hal yang berbeda. Betul. Jadi, Jack pendeta tapi nggak pendeta itu bukan mewakili Jack saja. benar, betul. Kalau ngomongin pendeta, Om Itor juga pendeta. Ya. Jangan karena lo gak suka diri saya, mukul rata Nah pendeta. ini mungkin bahaya paling besar ya. Benar. Terjadi generalisasi. Generalisasi. Karena satu tokoh tertentu dengan pemikiran tertentu, dengan khotbah tertentu, dengan pengajaran tertentu, pada kemudian semua berpikir generalisasi. semua pendeta begitu. Semua pendeta begitu. Makanya perlu apa ya? Perlu kejelian berpikir dua kali lipat sebelum melontarkan sesuatu. Makanya saya suka juga dengan akun-akun yang mencoba untuk mereka speak up tentang hal ini. Tetapi juga di satu sisi kita juga perhatikan bahwa jangan sampai kita mengeneralisasi semua hal. Jadi kalau ditanya menurut saya apakah boleh nggak pendeta dikritik? Boleh dan tidak. Bolehnya adalah kita mulai memilih pemikiran dia kah? Kayak ajaran dia. Kan ayat yang sama kan orang bisa tafsir berbeda-beda tergantung kebutuhan dia seperti apa, konteks dia seperti apa. Betul. Seperti itu. Jadi tidak semua itu disamaratakan. Jadi dalam hal ini saya bisa bilang bisa kritik pemikiran dia, pandangan dia. Tapi jangan mencoba untuk mengeneralisasikan semua itu sama seperti menggiring sebuah pendapat besar bahwa wah pendeta bermasalah. Menggiring sebuah pendapat besar gereja bermasalah. Benar. Padahal enggak. Dia Apalagi nggak mewakili itu semua. Apalagi yang gini, di Indonesia ini kan ini berapa? 5 apa 6 agama ya? 6 lah, udah 6. Konghucu kan, 1. Kalau kemudian diakui juga aliran kepercayaan, maka ya, kita banyak agama. Banyak banget. Nah, kita kecil lagi ke Kristen. Kristen kan agama Kristen, tetapi kan aliran dalam agama Kristen itu kan banyak banget. Nah, setiap aliran itu kan dia punya pendetanya masing-masing. Jangan karena satu orang pendeta, terus kalian mengeneralisasikan bahwa, betul. misalnya nih, tadi siapa kritik kepada Pak Gilbert kan GBI misalkan ya. Mungkin kalian nggak suka dengan Pak Gilbert, terus kalian bilang, oh orang GBI itu
Padahal Pak Gilbert hanya salah satu dari ribuan bahkan Ribuan mungkin jutaan bahkan, betul. pendeta di GBI. Jadi menurut aku orang yang mengkritik dan mengeneralisasi orang nggak dewasa, contohnya seperti itu. Jadi gini, maksudnya yang jadi harus cerdas adalah si pengkritiknya atau kita yang melihat kritiknya. Karena dua sisi. Ya, betul. Satu adalah yang mengkritik. Sama. Yang kedua adalah yang Orang yang membaca, ya. melihat postingan kritik tersebut. Nah, menurut saya dua-duanya, Om. Yang kritik juga tolonglah untuk mengkritisi sesuatu yang juga tidak menimbulkan multitafsir terhadap mereka yang tidak seperti dia kritikin. Yes. Sama juga jangan sampai kritik kita maksudnya A, kan ada tuh netizen yang maha bijak ini juga kan mereka bisa berasumsi bermacam-macam. Maksud saya kritiknya A, tapi kan orang bisa tafsirkan B sampai Z gitu. Itu untuk pengkritik. Tapi juga bagi yang membaca, ya nggak usah berlebihan juga. Nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Nggak usah dibesar-besarkan. Kalau makanya gini lah, kalau kalian tahu itu pendeta atau sosok ini udah gak benar, apa susahnya sih datang secara empat mata, udah beranikan diri aja ketemu. Kalau nggak langsung telepon pendetanya, Pak, saya bacanya di akun ini ngomongin Bapak seperti ini. Benar apa enggak? Menurut kita lebih bijak, ya kan? Itu lebih empat mata zaman sekarang ya. Tapi siapa yang akan melakukan itu? Iyalah. Makanya sih, ya menurut aku gini Om, kalau mau jadi orang pahlawan itu mendingan kita langsung nelpon orangnya. Jangan kita pahlawan hanya dikritik di sosial media, tapi mau telepon langsung orangnya gak berani. Menurutku lebih fair. Karena sebagian besar itu juga menggunakan akun yang bukan real akun bukan fake nama, ya. Bukan fake, enggak apa istilahnya. Jadi Akun dia nggak palsu pakai gitu nama ya? aslinya, nggak pakai nama aslinya, nggak menjelaskan identitas dirinya. Ya di sini mungkin juga akhirnya kita bisa memberikan kritik balik apa motivasinya. Walaupun akhirnya semua hak ya. Orang pakai sosial media untuk tujuan apapun ya itu hak dia sih. Kalau saya sih lebih yang baca postingannya harus lebih bijaksana. Lebih bijaksana, benar. Karena si motivasi pembuat akun ini kita nggak pernah tahu. Iya benar nih, masalah tadi Om Itor bilang lebih bijaksana tuh kayak gini. Karena gini, misalnya ada yang mengkritik, misalnya contoh lah, saya kritik Om Itor nih. Padahal sebenarnya kan saya punya dendam pribadi terus kan saya punya followers nih. Mereka tanpa melihat ketidaksukaan saya terhadap Om Itor, tapi karena saya udah mengkritik, mereka coba ngikutin aja tuh, ikutnya benci gitu. Ngajak orang untuk ikut membenci. Ikut membenci. Nah, makanya para followers yang pengikut yang punya pemimpinnya suka mengkritik orang, Anda harus bijak. Jangan sampai kalian ikut masuk. Tapi jangan-jangan memang itu tujuannya. Bisa jadi. Memang itu tujuannya gitu kan. Dia punya kemarahan, ketidaksetujuan, protes-protes dalam hidup mereka tentang gereja, tentang hamba Tuhan, dan mereka mencoba mengajak banyak orang untuk seperti mereka. Ikut membenci ya kayak gitu. Bisa jadi. Kita nggak pernah tahu apa motivasinya. Benar gitu ya. Dalam situasi ini sih ya plus minus saja. Yang pasti kita nggak mungkin bisa membungkam. Nggak boleh kritik gereja, apalagi pakai akun khusus, apalagi secara terus menerus ya nggak bisa. Gereja harus sadar setidaknya. Ya saya coba lihat ambil sisi yang di luar ya. Sisi yang melihat bahwa ya gereja harus makin sadar, pendeta harus makin sadar. Istilahnya hidup kita ini ya disorot, ada lensa yang terus diarahkan kepada kita. Ya jadi bijak-bijaklah kita hidup gitu. Betul. Walaupun kritik nggak pernah bisa dibungkam akhirnya. Benar. Kalau saya suka nih ilustrasi yang atau peribahasa selalu dibilang bahwa kayak gini. Kita nggak bisa ngelarangin burung itu terbang lewat kepala kita, tapi kita bisa melarang dia untuk nggak bikin sarang di kepala kita. Nah, menurut saya siapapun kita, mau pendeta, bukan pendeta, ayah, istri, anak, di mana saja kita pasti tidak ada orang yang nggak pernah suka sama kita. Selalu ada orang yang masih selalu kritik. Nah sekarang balik ke kita. Kita mau nggak izinin dia bersarang di kepala kita seperti burung tadi? Kita punya hak untuk jadi kita jangan sampai melihat orang kritik kita terus kita langsung down, langsung udah nggak usah pelayanan lagi deh, udah saya enggak. Bijak aja, tadi Om Itor bilang udah benar tuh. Bijak aja di dalam memilah-milah. Kalau misalkan kritik orang itu ada benarnya, pengajaran kita salah misalkan atau melenceng, ya udah merendahkan hati. Oh berarti saya harus belajar lagi.
Walaupun langka tuh yang begitu. Waduh. Waduh. Buat saya ya ini fenomena yang normal saja. Karena kan memang peran gereja makin luas, makin besar, makin disorot. Bahkan yang disorot saya nggak pernah mungkin disorot. Saya nggak mungkin masuk di akun gereja palsu. Saya pasti nggak bakal pernah disorot oleh akun Pastor in Style. Kenapa? Ya karena berapalah jemaat saya gitu ya. Tetapi ketika sebuah hamba Tuhan, pendeta punya pengikut makin besar, ya otomatis yang mengkritik juga makin banyak, yang nggak suka makin banyak. Like, dislike gitu ya. Antara yang membenci dan yang mencintai, kadang-kadang tuh kan beda-beda tipis. Gitu. Ya wajar aja sih menurut saya gitu ya. Dan kita nggak bisa membungkam akun-akun ini untuk bersuara. Kalau saya ya coba aja dalam semua hal lihat sisi baiknya gitu. Lihat sisi baiknya. Oh iya, gereja juga ternyata harusnya memang nggak kebal terhadap kritik. Betul. Terhadap protes, terhadap ketidaksetujuan. Kalau ini pandangan pribadi ya. Apalagi saya sebagai seorang hamba Tuhan nih. Bahkan melihatin kayak misalnya postingan di gereja palsu, mereka mengkritisi. Ngikutin nggak? Ngikut. Pada akhirnya ngikut. Saya nggak terlalu sih. Iya, kayak misalnya mengkritisi soal persembahan buah sulung, terus apalagi tentang bahasa roh, tumpang tangan dan sejenisnya. Pada akhirnya saya kemudian untuk menahan diri untuk memeriksa kembali. Alasannya kenapa mereka mengkritik? Karena mereka punya pandangan tersendiri tentang itu dan pada akhirnya saya coba belajar lagi. Jadi buat saya membaca itu menambah wawasan aja. Jadi mungkin bagi kita punya pemahaman persembahan buah sulung seperti ini. Ternyata ada lagi pandangan yang lain yang seperti ini. Itu kan jadi memperkaya sebetulnya. Jadi saya sejauh ini memandang ini sebagai hal yang positif aja dalam memperbandingkan ya, menambah wawasan. Nah, terus tentang masalah yang pastor lifestyle ya? Outfit ini benar. Buat saya gini. Contohnya saya nih. Ini kan jam tangan. Ini yang beliin saya pacar saya. Wish. Pacarnya pendeta juga? Bukan. Jadi pemberian. Kelihatan keren, kelihatan mahal, pemberian. Ini pemberian. Jangan sampai orang berpikir bahwa ini uang persembahan perpuluhan gereja nih dimakan sama pendeta. Jadi gini, setiap pendeta yang mereka punya cincin yang bagus, punya mobil atau punya rumah yang bagus, jas yang mahal, itu mereka bisa jadi diberi. Itu pemberian orang. Ini pendeta aku nih, oke aku kasih lah. Seperti itu. Sama kayak iPhone inilah. Ini kan pemberian jemaat. Jadi jangan mengira, wih pendeta Jack nih punya handphone nih, iPhone nih. Jangan-jangan pemberian jemaat setelah khotbah, handphone saya rusak jemaat gitu. Bukan ya? Enggak. Pas ulang tahun. Hadiah ulang tahun. Jemaat, ini handphone saya udah rusak nih, udah jelek banget. Tolonglah gitu ya. Enggak ya? Enggak dong. Enggak salah lagi. Enggak. Jadi gini teman-teman. Tidak selamanya pendeta yang punya barang mewah, barang bagus. Jangan, ini juga salah. Gini, semua yang ada pada pendeta itu bisa jadi ceritanya banyak lah, nggak cuma satu cerita. Ini pemberian orang, kayak gitu. Ada segelintir hamba Tuhan yang jelas terlihat bermewah-mewah, mungkin ada. Ya, tapi perlu ditelusuri lebih jauh. Bahayanya sekali lagi jangan generalisasi. Karena nggak semua pendeta seperti itu. Tapi banyak pendeta yang sangat sederhana. Ya, benar. Tapi di sini juga kita mau bilang, kalaupun ada oknum-oknum pendeta yang mempergunakan persembahan perpuluhan untuk memperkaya diri, menurut kita nggak baik juga. Pandangan pribadi lagi-lagi. Ya, kalian bisa menyela apa tidak, tapi untuk memperkaya diri kayaknya. Dan untuk sampai kepada kesimpulan itu kan kita butuh banyak bukti. Banyak bukti kayak gitu. Jangan cuma ngelihatin dia lagi foto di mana, terus kalian langsung bilang ini nih uang persembahan perpuluhan. Apalagi sampai udah saya nggak mau kasih persembahan lagi. Soalnya pendetanya udah kaya. Terlalu prematur dalam mengambil kesimpulan kayak gitu. Jadilah orang yang bijak di dalam mengkritisi sesuatu atau mengomentari sesuatu. Jadi kita boleh undang nih yang punya akun kalau mau ngobrol sama kita juga boleh. Boleh. Jadi akun apa nih? Gereja palsu. Pastor in Style. Coba outfit saya berapa? Ini jam saya hadiah dari keponakan saya.
Ya begitulah ya. Kayak nggak usah jauh-jauh lah, kayak gelas kita ini aja kan pemberian nih. Pak kelihatannya mahal banget ya. Mahal banget. Ini di diberi. kamera kayak dari berlian gitu Iya. Ya, yang paling bahaya generalisasi seolah-olah pendeta Generalisasi, semua begitu, iya, gereja itu aja. tidak. Kalau motivasi ya kita juga nggak bisa menghakimi motivasi si gereja palsu, Ya. si pastor install itu motivasinya apa. Tapi buat saya itu fenomena yang menarik dan ya silakan saja. Silakan saja. Poin saya justru paling penting adalah kita yang membaca postingan-postingan mereka bijak, hati-hati. Ya. Jangan cepat ditelan. Telan benar. Disaring dulu, dinilai dulu Ya. gitu loh. Iya. Benar sih. Tapi saya tetap setuju memang ya gereja adalah sistem otoritas yang ya tentu boleh dikritik sih. Tapi yang paling baik memang internal. Ya, menurutku ikutin pola Alkitab aja lah, itu paling betul. Kalau udah tahu nggak salah, datangin empat mata ketemu pendetanya, Pak. Saya lihat Bapak mobil baru ini, Bapak pakai uang dari mana? Perpuluhan, persembahan kah? Atau memang ada jemaat yang kasih Bapak? Kan tinggal ditanya selesai. Tanpa harus diam-diam punya pemahaman sendiri, berasumsi macam-macam, mulai hasut jemaat satu, itu pendeta dulu gini, kan kurang ajar ya. Jemaat bertobat, kok jadi khotbah ini kan? Bikin panas. Ya inilah pembelaan dari pendeta. Ya kami nggak sedang membela diri juga ya, artinya ya silakan saja sistem kritiknya bekerja. Yang penting kita tahu batasan kritik. Karena kritik dan membenci sekali-kali dua hal yang sangat dekat. Iya. Kita bilang kita sedang mengkritik. Sebenarnya kritik itu penting. Makanya kan kita punya legislatif, yudikatif. Ini Anda Bapak mau calon 2024 ya? Ngomongannya udah ini sedikit edukasi. Oh, edukasi. Bahwa sistem negara kita aja kan ada yang memerintah, ada yang mengawasi, ya ada yang membuat undang-undang terpisah kekuasaannya. Eksekutif. Yang menjalankan kekuasaan. Yudikatif. Ya. Wis. Gitu ya. PSI. Jadi batasannya penting nih antara kritik dengan membenci. Itu saya pikir letaknya ada di motivasi. Kalau kritik harusnya tujuannya membuat sesuatu jadi lebih baik. Tapi kalau cuma mencoba sebanyak mungkin orang ikut sama dia membenci sesuatu, ya itu bukan kritik sih. Ya, betul. Menurutnya Bukan kritik dan gak dewasa, Om. gereja palsu sama fashion in style itu dia kritik atau sebuah kebencian yang di organisasi. Nah, kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa di sini, benar. Balik lagi Tapi kan balik kita dibilang membenci mereka. Aku nggak bilang. Aku nggak bilang. Karena kita yang dikritik. Ya, jadi kita nggak tahu motivasinya apa. Nah, itu kembali lagi kepada teman-teman yang di sana. Tapi sekali lagi, aku pun secara pribadi, ya tadi aku bilang, aku merasa menambah wawasan aja, cakrawala berpikirnya makin luas dengan pandangan-pandangan yang tadi. Karena kalau dilihatin postingan dari gereja palsu itu juga beralasan, gereja Menarik gereja lah ya. menarik. Sudut pandangnya menarik. Ya, Sudut pandangnya bahkan punya dasar. dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurut aku itu bagus, itu pintar itu. Tapi ya saya kalau bilang motivasi, batasan kritik ya saya ingat kalau di gereja tuh ada istilah barisan sakit hati. Saya baru dengar. Tapi Gua dia pernah dengar deh. Pernah dong. Pernah, Itu istilah yang sangat umum di banyak gereja, barisan sakit hati. Ya kemudian jadi orang-orang yang paling keras, paling kritik. Gitu gak sih? Apa pastor in style sama Masuk ke kategori itu ya? kategori barisan sakit hati. Mereka pernah kecewa sama pendeta mereka, pernah kecewa sama gereja mereka. Atau memang murni sesuatu yang nggak tahu ya. Saya sekali lagi nggak bisa Nggak menyimpulkan Itu motivasi, apapun. soalnya itu motivasi hati orang ya. Tapi kalau kita balik ke sejarah. Kalau di dalam sejarah gereja itu kan kita akhirnya ketemu yang namanya Galileo Galilei. Yang mereka yang harus terbunuh karena pandangan yang mengatakan bahwa matahari itu Pusat tata surya itu bukan bumi. bukan bumi tapi matahari. Nah, sementara pandangan yang dipegang gereja pada hari itu bumilah pusat. Itu kan jadi doktrin, dogma kan. Akhirnya ketika orang berbeda, ya si Galileo Galilei ini terbunuh, terpenjara atau dibunuh ya? Ya intinya itulah dibunuh sama gereja, bukan dibunuh artinya dihukum mati sama gereja. Iya. Nah, menurut saya sepanjang kita masih ada di dunia ini akan selalu ada pandangan yang berbeda-beda.
Betul. Dan gereja nggak boleh ngambil langkah Nggak boleh ekstrim, langkah ekstrim. yang memenggal Ya. semua yang berbeda dengannya gitu ya. Nah, sekali lagi saya tidak sedang bermaksud untuk membelain akun gereja palsu juga. Dan tidak berharap juga mereka jadi menutup akun Ya, mereka gara-gara kita ngomong begini. ya. Walaupun Tapi nggak di sini mungkin. menurut saya mereka punya pandangan tersendiri kan. Selama itu dipertanggungjawabkan, punya alasan yang Dan kuat. oke aja, Oke gitu. aja. Tinggal yang lainnya dewasa aja Iya. melihatnya. Iya. Jangan gampang Betul. jangan gampang ikut arus aja. Jangan gampang ikut arus. Dan bagi teman-teman pendeta yang mungkin juga dikritisi di situ, ya bijak aja. Kalau merasa lu dalam posisi benar, ya udah. Selama merasa bahwa mobilnya bukan dari uang persembahan, Ya udah. ya pakai aja terus. Pakai aja mobilnya. terus. Sampai Jangan rusak dapat diumpetin- lagi. Jangan diumpetin di garasi. Apalagi sampai nggak bayar pajak. Ya, aduh. Waduh, jauh itu ya. Ada mungkin pendeta begitu tapi nggak banyak. Ada di sana sini. Oke, itu. Nah, bagaimana nih Om Itor sikap warga gereja? Contoh lah, gimana sikapnya jemaat Om Itor ketika Om Itor dikritik? Pandangan Om Itor terhadap itu. Edukasi terhadap jemaat apa? Kan bisa jadi kan jemaat Om Itor juga kan ikutin tuh. Yang begitu-begitu. Ya, Dan mulai begitu-begitu. membanding-bandingkan. Gitu ya. Wah, ini pendeta saya ini ada jam tangan baru nih. Wih, ada sepatu baru nih. Wah. Gimana Pak? Monggo. Apa ya? Buat saya sih ya sudah, kan gereja itu juga sebuah pembelajaran. Gereja itu buat saya juga sebuah institusi pendidikan, bukan dalam arti formal. Jadi sebenarnya khotbah-khotbah yang dari mimbar adalah saya khotbah-khotbah yang mencerdaskan, yang memerdekakan. Saya pikir ketika gembala atau pendeta mendesain jemaatnya menjadi jemaat yang merdeka, ya oke aja gitu ya. Oke aja melihat semua pemahaman itu. Dan tanpa perlu takut mereka jadi tercemar karena itu. Karena di gereja mereka sendiri mereka diajarkan terbiasa melihat berbagai sudut pandang gitu. Dan saya sendiri orang yang sangat mencontohkan tidak mengkritik pendeta lain. Jadi saya nggak pernah pakai mimbar saya buat kritik pendeta lain. Saya nggak pernah pakai mimbar saya buat kritik gereja lain. Saya selalu menarasikan bahwa tiap gereja punya situasinya. Gereja Protestan, gereja karismatik, gereja Pentakosta punya situasinya. Bahkan sesama karismatik dengan karismatik yang lain pun punya situasinya. Yang situasi ini melakukan penekanan A, situasi ini melakukan penekanan B. Terlihat berbeda, tapi mereka punya penjelasan untuk itu. Saya cuma bilang selama Yesus masih Tuhan kita. Ya berarti kita bersaudara. Di tengah-tengah semua perbedaan sudut pandang dan penekanan pengajaran. Ada gereja yang menekankan tentang berkat. Buat saya ya mungkin itu paling pas di situasi mereka. Ada pendeta yang merasa, ada gereja yang lain merasa lebih rohani ketika yang diajarkan penderitaan. Saya pikir, nggak ada yang lebih rohani, masing-masing punya situasinya. Ya kan? Beberapa situasi membutuhkan khotbah-khotbah tentang berkat. Ada beberapa situasi khotbah-khotbah tentang komitmen dan disiplin rohani. Silakan saja diputuskan. Dan kita istilahnya akhirnya tiap gereja adalah rumah tangga yang berbeda. Kita nggak kritik kan, rumah tangga orang. Kita atur aja rumah tangga Meskipun kita. rumput tetangga lebih Langsung kelihatannya lebih hijau. Mobil pendeta sebelah lebih kinclong. kurang doa nih kayaknya. Iya, sekali lagi balik lagi bahwa itu saya setuju dengan Om Itor yang bilang sama mimbar gereja itu bukan dipakai untuk mengkritisi gereja sebelah. Denominasi seberang, Karena kita bukan akun gereja palsu. Kita akun gereja asli. Akun gereja. Bukan gereja palsu kan asli. Takut juga bilang gereja asli, nanti yang lain bilang emang gereja saya palsu. Satir. Yang pasti bukan gereja-gerejaan. Ya, itu benar. Yang pasti bukan gereja-gerejaan. Nah, jadi harapan kita sih untuk teman-teman yang dikasih kesempatan untuk ada di mimbar, menurut saya mimbar itu dipakai untuk menyampaikan edukasi yang berdasarkan Alkitab, itu aja. Yang berkelanjutan, Yang berkelanjutan, bagaimana membangun, mendidik. Gimana ayat favorit Om Itor apa? 2 Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik, memperbaiki kelakuan dulu. Jadi gimana sih pendeta nggak percaya? Enggak, saya sengaja salahkan biar pengen tahu sih Om. Iya, jadi balik lagi sama Om yang tadi saya suka yang Om Itor bilang, tuh mimbar itu adalah tempat di mana kita mengedukasi jemaat, mengajarkan yang baik, bagaimana orang berpikir lebih dewasa, lebih luas. Merdeka juga. Merdeka. Jadi Kemerdekaan itu paling betul. Benar.
Akhirnya contoh saya mengajarkan tentang perpuluhan. Ya tentu dengan tidak intimidasi. Iya, iya. Akhirnya kan itu keputusan iman Keputusan mereka, iman, iya. gitu ya. Silakan putuskan. Putuskan. Gereja pendeta tidak dalam kapasitas mengintimidasi. Benar. Kalau nggak bayar perpuluhan, Masuk neraka belalang pelahap akan menghabiskan semua. Artinya, Kalau mau dapat 30-an kali lipat. posisinya jangan mengintimidasi, Iya. mencerdaskan, memerdekakan Iya, memerdekakan. orang ambil keputusan imannya Betul. tentang firman Tuhan. Karena ya benar Om Itor. Karena kalau kita tidak mengajarkan mereka untuk memilih keputusan atau kesannya mengintimidasi, orang melakukannya pun bukan karena cintanya sama Tuhan, tapi karena ketakutan nih. Gue gak kasih gue masuk neraka nih. Pendapat kita ini udah mirip nih sama akun gereja palsu. Kenapa? Mengkritik juga? Karena dia juga banyak mengarahkan sebenarnya pemikiran-pemikirannya ke sana, saya lihat. Iya. Bahwa gereja harusnya membebaskan, memerdekakan. Memerdekakan. Bukan Benar. kalau nggak buah sulung. Nah, gua malah, aduh, udahlah. Oke, kita kembali ke gereja masing-masing. Iya. Monggo saja. Monggo saja. Nah sekarang nih gini nih. Apa tuh? Artinya kita udah sadar, paham, Ya. zaman ini memperlihatkan bahwa bahkan dari sejak gereja ada sih, ya gereja pendeta nggak kebal terhadap kritik. Kita nggak bisa membungkam kritik. Galileo boleh saja dipenggal gitu ya, tapi kebenaran tetap muncul sebagai kebenaran dan gereja harus menanggung malu untuk itu sebenarnya Benar. selama beberapa abad bahwa Betul. gereja salah gitu. Betul. Padahal memang teori gereja pun nggak dibangun berdasarkan tafsir Alkitab yang kuat, benar. lebih ke pendapat yang turun-temurun. Turun-temurun, benar-benar. Nah, jadi sekarang kita perlu berpikir gini, bagaimana seharusnya seorang pendeta atau institusi, gereja sebagai sebuah institusi menghadapi kritik. Ini buat aku nih. Satu gini, kita harus bijak di dalam menghadapi kritik. Bijak itu gini, menurut aku orang bijak itu satu, dia punya berpikiran yang terbuka. Ketika sesuatu datang sama dia harus berpikir, jangan-jangan gue punya pemikiran yang berbeda nih sama ini orang nih. Kayak gini lah, contoh Om Itor punya anak Petra nih. Satu kali Petra berespon yang Nangis pulang. Bilang aduh, langsung katanya dipukul orang gitu kan. Ya bisa jadi ya. Atau tiba-tiba Petra bilang, aku nggak suka papa. Oh gitu. Nggak mungkin kan bapak langsung bilang, kurang ajar anak. Sebagai orang tua yang bijak, dia akan berinisiatif banyak. Apa Kenapa, ya nak, dibalik lu nggak suka ini gua? ya? Ada apa situasinya? Sama menurut gua. Kritik itu seperti itu. Kalau kita merasa kita orang dewasa, kritik itu terkesan harus seperti anak yang sedang menyatakan sesuatu, ketidaksukaan, iya. ketidaksetujuan. Kita harus terbuka dan melihat. Nah, ketika pada saat kita membuka diri dengan hal begitu, itu sebenarnya itu meredam juga kritik itu sendiri dan kita jadi lebih tenang dalam menikapi kritik mereka itu karena apa? Setuju, melihat sudut yang lebih luas ya. Karena balik lagi ya kayak tadi lah Galileo sama gereja itu. Kita mesti memeriksa nih, kenapa Galileo punya pemandangan bahwa matahari bukan bumi. Dan itu menjadi, kenapa Petra nggak suka Om nih? Apa karena ada kata-kata Om yang mungkin menyakiti hatinya kah? Atau pandangan Om yang berbeda sama pandangan Bapak tetangga? Mempermalukannya gitu ya, namanya sering dipakai di khotbah. Petra. Ya sih pendeta harus bijak ya, Harus bijak bereaksi terhadap kritik. Dan itu memang juga buat saya ya sebuah pelajaran terus-menerus sih. Terus-menerus. Karena memang jujur aja nggak mudah dikritik. Kita memang kita dibentuk dalam sebuah narasi, tradisi, kebiasaan bahwa kita ini wakil Tuhan. Jadi kalau ada orang kritik kita kayaknya taring langsung naik. Tapi ya makin kesini makin terus belajar. Harus belajar bahwa kritik itu seringkali juga sebuah sumbangsi. Orang pengen lihat kita lebih baik. Betul. Kita juga lihat motivasi terdalam. Gak selalu orang kritik pasti membenci kita. Betul. Dan kritik itu kan juga nggak tiba-tiba ada. Pasti lahir dari sebuah pemikiran tertentu, dari situasi dan keadaan tertentu juga yang dia lihat kita nggak lihat. Gitu. Dan mungkin ada baiknya untuk duduk tenang, lihat ya kemana arah kritiknya. Betul. Walaupun juga tetap ada banyak kritik yang ngawur. Nah, jadi hidup kita juga nggak boleh dipingpong sama kritik. Benar. Makanya saya selalu berpikir, saya suka waktu Paulus bilang aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Jadi semua pengajaran kita, semua keputusan-keputusan kita di dalam gereja itu memang kita membangunnya dari sebuah konsep yang berbasis firman Tuhan. Betul. Jadi kritik kita datang, kita tahu apa nih yang sedang diserang. Betul. Gitu. Kalau dasar kita firman Tuhan kan harusnya
Ya kita cukup aman. Cukup aman. Tinggal menjelaskan aja situasi. Kenapa keputusan ini diambil? Iya. Kenapa pengajaran ini harus disampaikan? Kita punya dasar yang baik untuk menjelaskan. Gitu sih. Ya. Jadi itulah yang pertama itu ya respon kita ya bijak. Terus yang kedua kita juga mesti paham bahwa di dunia ini yang kekal dan abadi tidak berubah itu cuman firman Yesus. Tuhan. Dan Yesus. firman. Langit dan bumi akan berlalu. Plus segala dogma, segala doktrin itu semua berubah. Pada zamannya, pada konteksnya semua akan berubah. Jadi ya cuman Yesus dan firman-Nya yang tidak berubah. Perlu kebesaran hati. Perlu kebesaran hati untuk melihat itu. Gitu. Karena pada masanya pun Yesus adalah pengkritik. Pengkritik. Iya dong. Dia mengkritik ahli Taurat, para Farisi, Imam Saduki. Siapa yang lolos dari kritiknya Yesus? Bahkan dia bilang kalian ini seperti kubur yang Berlabur putih, gitu, dalamnya dari luar. tulang belulang. Tapi saya lihat kritik Yesus selalu bukan pada pengajaran sih sebenarnya. Iya. Kepada nilai hidup, sikap hidup, praktek hidup sebenarnya. Saya suka gini ngomongin kritik Yesus ya terhadap ahli Taurat Farisi orang-orang pada zaman itu. Kan Yesus selalu gunakan kata-kata begini. Kamu telah mendengar titik. Tetapi aku berkata kepadamu. Artinya bahwa pada zaman itu Yesus berhadapan dengan tradisi, budaya, nilai, dogma barangkali yang sudah diajarkan. Betul. Tetapi dia selalu taruh di bawah. Aku berkata kepadamu ini loh. Relevansinya kepada zaman yang sementara berlangsung. Mungkin kamu sudah hidup dengan yang begini. Tapi ini loh. Nah itu kan sampai sekarang masih ada yang kayak begitu. Jadi kritik bijak saja ya. Bijak aja. Benar-benar. Dan saya juga waktu Yesus bilang semua pengajaran ahli-ahli imam-imam itu kalau harus ikuti gitu ya, tapi jangan kelakuan hidupnya. Kelakuan hidupnya. Akhirnya memang sebenarnya kritik paling besar yang harus ditunjukkan tuh kepada kelakuan hidup. Makanya terus memperbaiki diri adalah ya kelakuan hidup sih. Karena gini, orang awam juga harus tahu. Saya bilang awam gini bukan soal posisi siapa yang lebih tinggi. Gembala, pendeta itu adalah otoritas tertinggi dalam sebuah gereja lokal misalnya gitu ya. Dia mewakili sebuah wibawa. Jadi kalau saya termasuk orang yang nggak terlalu bijak juga kalau kita mencereweti semua keputusannya. Yes. Gitu. Selama keputusannya berbasis firman Tuhan bisa dipertanggungjawabkan, nggak ada keputusan yang bisa menyenangkan semua orang dalam gereja gitu ya. Belajar aja mendukung. Tetapi ketika perilaku hidupnya sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, di saat itulah sebenarnya kritik-kritik paling keras harus diberikan. Bukan kepada apa yang diajarkan, bukan kepada apa yang diputuskan. Karena memang istilahnya dia punya otoritas untuk itu. Benar. Mengambil keputusan apa yang diajarkan, apa yang tidak diajarkan, keputusan-keputusan dalam gereja, ya mereka memang punya hak itu. Kalau saya lihat sih kritik Yesus gitu, selalu kepada hidupnya gitu. Apakah sesuai gitu yang diajarkan dengan hidupnya, itu aja yang kalau ada bobot kritik paling kuat harusnya di situ. Terus satu lagi ngomongin kritik ini, gue jadi ingat. Jangan cuma hidup tuh jadi orang yang pengkritik, tapi jadilah orang yang kontribusi gitu. Kadang kita hanya kritik tuh, bukan kritik aja tapi kontribusi. Iya, hanya kritik aja. Tapi nggak ada kontribusi apa-apa. Makanya aku suka ya kata-kata siapa? Nelson Mandela atau lupa. Itu dia bilang, jangan hanya menuntut apa yang negara bisa berikan buat kamu. John F. Kennedy. Iya, saya lupa namanya. Tapi apa yang sudah kamu belikan buat negara sehingga kamu berani bacot gitu. Ya sama, segala kebijakan, aturan yang ada di gereja atau kan kita kerjanya cuma ngomong, ngoceh. Tapi diperiksa dulu. Sumbangsinya apa? Sumbangsi lu sudah apa kayak gitu. Nah itu juga kadang kurang bijak dalam hal seperti itu. Jadi sekali lagi kebijaksanaan, kedewasaan itu perlu sekali ditunjukkan dalam hal begini. Sehingga kita tidak hanya menjadi manusia yang cuman kerjanya ngoceh, kritik, tapi kontribusi kita nol. Yesus itu sebelum dia mencecar orang-orangnya, dia membuktikan kontribusi hidupnya kontribusi buat melayani. hidupnya. Bahkan hidupnya itulah kontribusi itu sendiri. Setuju. Itu. Kayak memang ada fenomena mereka yang berkritik paling keras adalah mereka yang seringkali sedikit partisipasinya. Tapi sekali lagi ini tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik. Yes, Nggak sekali lagi silakan tidak. saja, kita nggak pernah membungkam orang siapapun untuk melakukan kritik-kritik yang sehat, kritik-kritik yang baik. Dan sekali lagi menurut saya kritik itu penyeimbang. Dan itu pendewasaan dan pembelajaran. Artinya yang mengkritik juga belajar, yang dikritik juga jadi belajar. Jadi belajar. Nah, yang mengkritik juga harus tahu bahwa dia juga tidak mewakili
kebenaran. Kebenaran, yes. Yang dikritik pun juga nggak berarti dia harus membela kebenaran. Harusnya masing-masing apa ya terus aja ketika tesis, antesis, jadi sintesis, sintesis ya. gitu. Jadi terus aja memang akhirnya kritik juga nggak bisa dibungkam. Bahkan dibutuhkan kritik-kritik yang sehat. Iya. Gereja nggak boleh anti kritik. Itulah. Dan oke, ini udah kesimpulan ya. Kesimpulan. Jadi gini. Kesimpulannya jadi saya kasih coba. Karena kalau pernah lihat Omitor, saya udah lupa gambarnya, saya lihat di internet kalau nggak salah itu. Jadi ada angka 6 sama angka 9 tuh. Omitor lihat dari situ 6. Saya lihat dari sini 9. Siapa yang benar, siapa yang salah di sini sekarang? Enggak Om, ini 9 loh. Enggak Jack, ini 6. Hanya orang yang bijak lah yang akan kemudian tidak memperdebatkan hal ini. Selama kita masih hidup, kita akan selalu bertemu dengan Tuhan. Makanya orang bijak selalu bilang begini. Sebelum lu ngomongin kata A tentang orang itu, belajarlah untuk berdiri di sepatu dia. Setuju. Lu lihat balik. Betul. Dari situ lu akan punya kebijakan yang lebih Jauh lebih fair. Waktu Jauh kita lebih harus fair. mengkritik pun kita fair. Yes. Kita benar-benar apa ya istilahnya cek dulu, riset dulu. Riset Jadi dulu. jangan sampai kritik kita juga mematahkan hidup orang. Benar. Karena itu bisa saja terjadi. Betul. Pendeta yang sangat sangat sungguh-sungguh sebenarnya. Tapi karena kritik yang gak tepat akhirnya melemahkan semangat dia untuk melayani. Benar. Ya butuh kebijakan kita. Terima kasih Jack. Mulia Ini sekali. dari saya pokoknya terakhir ya kita nggak mungkin membungkam kritik Ya. dan nggak perlu juga dilakukan. Pendeta gereja nggak perlu membungkam kritik gitu ya. Tapi biarlah kebesaran hati menguasai hati kita semua. Yes. Yang mengkritik ya periksa hatinya. Periksa hati. Yang dikritik pun Periksa besarkan hati. hatinya. Oh, Besarkan hatinya. periksa hati juga. Periksa hati juga. Gitu, periksa hidupnya dengan jujur juga. Jadi harus di closing. Oke, Ya, silakan. terima kasih buat teman-teman yang mengikuti obrolan kami ya VJ Podcast. Salah satu cara yang kami pikir baik untuk belajar yaitu dengan ngobrol. Ya, waktu saya belajar gini ngobrol gini saya jadi belajar sesuatu. Ya, benar. Itu benar. Jadi Oke, belajar. sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Semangat terus. Untuk akun Gereja Palsu, Pastor in Style, teruslah berkarya. Keren. Buat para followernya ya bijak-bijak aja, jangan semua ditelan. Saran saya sih gitu, saring dan saring. Jangan juga jadi apa ya Kak? Istilahnya kita kritik pendeta kita jadi pengikut yang lain secara membabi buta, itu juga nggak sehat. Tetap jadi merdeka, tetap jadi dewasa. Iya, benar. Oke guys, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Shalom semua, Tuhan berkati.